Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Ini merupakan materi pertemuan keempat mata kuliah pemrograman web, yang dimana pada pertemuan sebelumnya, Anda semua sudah dipandu bagaimana cara instalasi Laravel, dasar-dasar HTML, bagaimana cara membuat form dan table, dan untuk kali ini saya akan pandu Anda semua untuk mengenal apa itu CSS. Oke, untuk langkah pertama seperti biasa, silakan kalian buka VS Code, buka file programnya. Nah, selanjutnya jangan lupa mengaktifkan servernya dengan cara Ctrl+Shift+P start server. Setelah itu, silakan Anda buka browser, ketik localhost 8000/4. Oke, baiklah, langsung saja kita praktek. Untuk pertemuan ini, kalian diminta untuk membuka file programnya melalui VS Code. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan server lokalnya dengan cara Ctrl+Shift+P. Di situ kalian bisa ketik start server. Nah, kalau sudah ketemu silakan diklik atau di enter boleh. Nah, di sini kita lihat server lokalnya udah aktif ya. Nah, untuk memastikan silakan kalian ketik pada browser itu localhost 8000/4. Nah, di sini dikatakan not found. Untuk sekali lagi kita akan ingatkan, jika terdapat seperti ini, yang harus kalian perhatikan itu adalah pada root, pada file web.php di sini rootnya belum kita atur ya. Nah, silakan kalian tambahkan, boleh kalian copy aja. Nah, di sini kita tambahkan /4 dan pertemuan 4. Nah, pada view juga wajib kita tambahkan new file pertemuan 4.blade.php. Nah, isi dari pertemuan 4 ini silakan kalian copy dari pertemuan 2. Silakan di Ctrl A aja dan pindahkan ke pertemuan 4. Jangan lupa disimpan untuk pertemuan 4.blade.php dan pada web.php juga jangan lupa disimpan. Nah, silakan kalian refresh. Nah, ini isi pertemuan keempat. Oke, baiklah, kita akan masuk ke CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, di mana CSS itu merupakan bahasa untuk mempermudah dalam mendesain satu dokumen HTML. Di sini terdapat beberapa manfaat dari CSS. Nah, bisa kita simpulkan CSS itu mempermudah kita dalam memperindah tampilan dokumen HTML. Nah, di sini terdapat 3 metode penulisan CSS. Yang pertama itu ada inline style sheet, ada internal style sheet, dan yang ketiga itu ada external style sheet. Di mana setiap metode penulisan kode CSS memiliki kelebihan dan kekurangan serta manfaat yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan praktekkan contoh penulisan inline style sheet, di mana inline style sheet itu penulisan kode CSS di dalam tag HTML itu sendiri. Contoh pada pertemuan 4, di sini ada link pertemuan 1, bisa kita tambahkan di situ kode CSS dengan style sama dengan color. Kita isi warna di sini warna merah ya. Oke, silakan kalian cari pertemuan 4 dan link pertemuan 1. Nah, di sini bisa kita sisipkan kode CSS, style, color, red. Oke, boleh kita simpan dan kita bisa refresh ya. Nah, di sini link pertemuan 1 itu berwarna merah. Nah, itu contoh penulisan CSS dengan menggunakan inline style sheet, yaitu saya ulangi lagi bahwa inline style sheet merupakan penulisan kode CSS di dalam tag HTML itu sendiri.
Oke, kita lanjut penulisan kode CSS menggunakan internal style sheet, di mana penulisan kode CSS ini di dalam dokumen HTML itu sendiri ditandai dengan text style dan ditutup dengan text style. Di dalam text style itu kita butuh selektor dan deklarasi, di mana di dalam deklarasi itu terdiri dari property dan value. Property merupakan atribut yang akan kita ubah dan value merupakan nilai dari property. Oke, kita langsung saja. Kalian bisa mengetikkannya di antara tag head itu style. Oke, di sini ada tag paragraf yang akan kita ubah dan kita deklarasikan propertinya. Kita pilih color. Sini kita pilih blue untuk value-nya. Dan silakan kalian simpan. Jadi semua tag paragraf yang ada di dokumen HTML ini akan berwarna biru. Nah, di sini ada beberapa tag paragraf. Silakan kalian refresh. Nah, ini akan berubah menjadi warna biru. Itu cara penulisan internal style sheet. Nah, lanjut kita ke external style sheet, di mana penulisan CSS itu di luar dari dokumen HTML itu sendiri. Dengan cara itu kita melingkan, kita membuat satu buah file CSS dan kita akan linkkan linkkan dengan dokumen HTML kita. Nah, ini caranya. Silakan kalian buat silakan dicari public, itu kalian buat folder CSS dan di sana kita tambahkan file belajar css.css. Dan dimana nanti kita akan kasih selektor heading 3, itu semua tag yang ada heading 3 itu akan berwarna hijau. Nah, jangan lupa nanti URL-nya kita kasih css/belajar css.css. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, ingat tadi di public kalian tambahkan dulu folder CSS, dan di dalam folder CSS itu new file belajar css.css. Oke. Nah, di dalam file CSS ini kita gunakan selektor tag HTML heading 3, di mana kita deklarasikan warna tulisan, colornya green. Oke, silakan disimpan terlebih dahulu. Lanjut, pada dokumen HTML-nya itu kita wajib membuat link dan kita isi URL-nya tadi css/belajar css.css. Oke, jadi dengan kata lain bahwa file dokumen HTML ini kita sudah linkkan dengan belajar.css. Jadi file CSS-nya terpisah dari dokumen HTML. Oke, kita akan coba refresh. Nah, untuk heading 3 akan berwarna, semua tag heading 3 itu akan berwarna hijau.